Hai semuanya, gue Catherine. Gue mau berbagi cerita nih. Gue pengidap cancer lymphoma. Gue tahu gue sakit cancer lymphoma itu 3 minggu yang lalu. Waktunya tuh cepet banget dan itu nggak ada gejala apapun. Gue nggak ada sakit, muntah atau demam atau apapun. Badan gue tuh sehat, super sehat. Dan awal ceritanya gue bisa ada lymphoma, gue cuma ada kayak benjolan nadi yang kayak darah nggak ngalir di kanan kiri. Awalnya gue diemin karena gue pikir oke, lo capek traveling dari Indonesia ke Kanada, mungkin kecapean, darah lo ngeblok, terus lo minum aspirin aja mungkin udah bisa ngalir darah lo. Gue coba itu berapa minggu, tapi tuh nggak ada pengurangan, tetap aja ada kayak ngeblok di sini gue, di nadi gue gitu. Dan gue masih diemin karena gue nggak demam, nggak sakit, nggak ada apa-apa, badan gue sehat, gue masih makan bener, gue masih bisa aktivitas biasanya, gue nafsu makan gue oke, gue masih bisa jalan kemana-mana. Dan satu malam gue tidur, saat gue tidur tuh bangunnya pagi-pagi, wajah gue tuh bengkak-bengkak, wajah bengkak, leher bengkak. Oke, gue pikir oke, mungkin gue salah makan, alergi sesuatu yang nggak bisa diterima badan gue, dan gue nggak tahu apa. Gue diemin. Akhirnya semakin hari, cuma berapa hari lah selangnya, gue itu tambah besar dan gue nggak bisa ngeliat diri gue sendiri ke mata gue segala macem. Terus udah yang besar semuanya. Akhirnya gue memutuskan untuk ke klinik deket tempat gue tinggal di Kanada. Saat gue ke klinik, dokter pun cek gue, tanya temperatur gue, kayak biasalah lo kalau ke dokter, ke rumah sakit, mereka tanya keluhannya apa ini. Karena gue nggak ada keluhan sakit apapun, cuma wajah gue bengkak-bengkak aja. Oke, dokter akhirnya aneh karena gue nggak demam, nggak segala macam, nggak batuk, nggak muntah-muntah, nggak segala macam, nggak ada, kondisi suhu badan gue juga normal. Mereka coba tes darah. Akhirnya waktu mereka tes darah pun nggak menemukan virus, bakteri atau apapun dalam badan gue karena clean, sehat, bersih. Akhirnya mereka bingung karena kenapa bisa ada pembengkakan di wajah gue, penyebabnya apa. Dan akhirnya mereka suruh gue untuk ronsen radio. Dan saat di radio itu mereka menemukan sesuatu benjolan di antara leher gue sini, tapi sekarang udah hilang karena gue udah ngelakuin terapi. Sekarang sudah mau gue dari Jumat di hospital, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Sekarang Selasa di Kanada, udah 5 hari. Jadi gue bakalan pulang itu hari Kamis pagi dari sini, dari hospital. Nah, gue balik lagi ke cerita gue tadi. Gue ada bola di sini dan juga ada bola di sini gue, di antara paru-paru dan mendekati jantung. Ternyata penyebabnya kenapa gue itu membengkak wajah gue karena saat lo tidur aliran darah lo ke sini, tapi setelah itu dia nggak balik lagi ke sini karena penyempitan sel-sel darah gue itu sudah mengecil, menyempit gitu. Harusnya semua orang mungkin ya aliran darahnya kayak segini ukurannya, tapi gue udah segini, yang udah nggak ada batasnya lagi sama sekali, udah yang minim. Untuk mereka masuk dan masuk lagi, keluar masuknya itu udah nggak ada. Jadi membuat gue bengkak.
dan juga nggak ada pompa masuk untuk menopang gue untuk balik ngalirin darah lagi. Nah, akhirnya mereka send gue ke hospital untuk ketemu sama spesialis khusus darah, virus, dan semacam tes mereka send ke gue. Waktu semuanya cukup cepet. Gue tes darah lagi, gue CT scan, gue cek darah lagi, CT scan lagi, cek darah, CT scan, sampai gue ketemu spesialis khusus untuk pengobatan terapi gue. Mereka cek, akhirnya saat tes darah mereka tidak menemukan virus apapun atau bakteri karena dalam kondisinya gue benar-benar sehat. Tapi mereka cek darah lagi untuk ke spesialis lebih. Mereka menemukan kelainan gen dan imun gue sama kekurangan sel darah putih gue. So, penyebabnya bukan karena lo gak hidup sehat, lo suka party, lo suka minum, suka apa. Karena gue gak party, gue minum sosial aja, gue makan sehat, gue olahraga, gue tidur cepat, terus kehidupan gue sehat. Gue vegan. Semenjak gue banyak alergi, gue lebih vegan. Dan juga gue gluten free karena gue juga banyak alergi. Badan gue sehat, totally gak ada virus. Karena gue juga rajin untuk yang namanya, lo tahu perempuan yang gue baru divorce. Gue punya suami dan gue baru divorce. Dari ke masalah gue sebelumnya itu, gue jarak divorce sama gue menemukan cancer itu jaraknya cepat banget. Gue divorce tuh Agustus. Gue sebelum divorce baru mau final ketuk palu terakhir, gue udah flight ke Kanada. Sebulan di sini gue sakit dan akhirnya gue menemukan cancer. Lo bayangin gimana ini? Waktu pas dokter menyatakan dalam badan gue nggak ada virus, nggak ada bakteri, nggak ada apapun, nggak ada virus dari penyakit yang aneh-aneh, itu nggak ada. Jadi hanya kesalahan genetik aja sama imun gue sama sel darah putih gue. Saat gue tahu dites segala macem, saat dikasih tahu tuh gue kena limfoma, cancer, gue nggak sama sekali yang shock, sedih, nangis kayak orang kebanyakannya mungkin. Ya gue nggak tahu, setiap orang beda-beda. Gue tanggapannya cuma oke, nanggepin santai, karena gue pikir Tuhan ngasih gue cobaan. Dan dari sebelumnya gue nikah, gue cerai, terus dia ngasih gue cobaan kayak gini. Dia sayang sama gue, dan gue nanggepinnya santai. Karena menurut gue semakin lo positive thinking, semakin lo bakal recover cepat. Itu yang gue rasain. Karena selama gue treatment, gue belum ada gejala apapun. Dokter pun bolak-balik berapa hari, setiap hari cekin gue, nurse segala macam, tanya kondisi gue, dan mereka bilang lamp gue di sini, limfoma gue di sini itu mengecil dalam waktu cuma 3 hari. Dan kondisi gue mulai membaik. Gue nggak ada amnesia, delusion, muntah, atau susah tidur, atau susah ke toilet. Gue makan masih tetap sama, semuanya normal, badan gue masih sehat. Dokter pun bilang badan gue strong, recover gue cepat. Karena pertama, gue yakin Tuhan ngasih sesuatu itu bukan karena gak ada rencana. Mereka ada rencana buat kita. Jadi gue tuh positive thinking. Jadi buat orang di luar sana yang mendapatkan penyakit cancer, lo tetap harus berjuang. Bukan karena medicine, tapi dalam diri lo sendiri. Kalau buat gue, karena yang ngebantu lo recover tuh bukan cuma medicine, tapi diri lo. Bikin lo strong, semangat, dan lo yakin kalau lo tuh bisa fighting balik.
tambah lagi gue banyak support juga dari teman-teman gue gitu kan. Ya emang sih nggak gampang. Gue di sini sendirian nggak ada siapa-siapa. Di Kanada gue sendirian ngelakuin sendirian. Dan saat gue tahu pun sendirian, gue nggak ada keluarga di sini. Keluarga gue di Jakarta semua. Gue ke Kanada mau holiday karena gue habis divorce. And ya gue end up di hospital. Gue akan chemo gue yang gue harus stay sampai Kamis gue keluar. Ini chemo gue dan ini selang yang mereka masukin untuk chemo. Tadi pagi gue udah diambil darahnya pagi-pagi ya. Dan normal setiap hari gue harus minum obat 10 butir setiap hari 2 kali, dan kapal butir obat sama disuntik lagi, ambil darah, suntik lagi. Sakit sih, tapi ya dirasain aja. Gue bawa enjoy aja, gue bawa seneng, gue happy. Walaupun sendirian pun di negara orang, gak punya keluarga sama sekali, lo gak kenal sama siapapun. Tapi gue tetap semangat karena gue yakin gue bakalan sembuh. Dan gue yakin buat orang-orang di luar sana, kalau lo mendapatkan atau kalau lo itu nerima kabar buruk cancer atau apapun, gue yakin semuanya bisa menjalaninya. Itu semua ada di pikiran doang. Dan juga lo harus terus keep fighting buat diri lo sendiri. Saat ini dokter bilang kita akan kehilangan rambut gue. Ya, rambut gue juga terlalu panjang karena gue difikul buat shower untuk 1 tangan. Itu ribet. Tapi minggu ini gue mau potong sedikit sebelum itu jadi botak akhirnya. Tapi gue gak masalah. Gue mikir rambut tuh nantinya juga numbuh lagi gitu kan. Itu lo namanya proses hidup, lo harus jalanin gitu. Dan juga gue juga gak mau yang orang kasihanin gue karena gue sakit cancer berlebihan gini-gini. Gue gak mau kayak gitu. Gue mau mereka memperlakukan gue sama seperti sebelum gue sakit. Gue maunya kayak gitu. Dan gue juga ya, gue mau ngasih tau orang-orang di luar sana, lo harus semangat lah pokoknya. Kalian masih banyak orang kok yang sayang sama kalian gitu. Sebenarnya tuh cancer nggak jadi masalah buat lo nggak terus hidup, tapi buat lo semangat dan mengetahui kalau lo tuh survivor, pejuang. Jadi menurut gue sih buat semuanya di luar sana tetap semangat. Gue keluar dari rumah sakit Kamis dan gue harus bawa ini kemana-mana. Ini dia harus ditutup, ini harus tetap bersih, clean selalu. Gue harus bawa kemana-mana dan otomatis gue akan bersikap normal seperti biasanya, seperti orang gak sakit. Sampai saat ini pun gue kayak orang gak sakit. Terus gue gue tunjukin nanti pas gue mau potong rambut. Gue potong rambut gak langsung bles botak, enggak, tapi setengah dulu karena kerontokan gue juga nanti dalam tahap 3 minggu lagi. Karena gue sekarang harus stay di hospital untuk 6 bulan terapi sama 3 minggu setiap minggu sekali untuk 6 hari stay di hospital karena untuk pakai obat ini. Dan badan lo gak bakalan kuat kalau lo terus-terusan dikasih toksik ini ke badan lo setiap hari. Jadi lo butuh jeda untuk meringankan badan lo lagi, cover dulu gitu loh, ngebuang toksik lo. Dan satu lagi, lo harus banyak minum air putih kayak gue karena ini ngebantu, air putih pun ngebantu untuk ngebuang juga yang ada dalam badan lo, mau itu obat-obatan dan segala macam, biar nggak ngerusak
perut lo, usus lo nggak sakit. Bagian-bagian dalam perut lo tuh biar nggak sakit dan bikin lo nggak perih, nggak apa segala macam. Gue bisa minum dalam sehari tuh sekarang udah bisa minum kayak harus gue asking nurse bolak-balik, dia baru ngasih gue air putih yang banyak dan gue udah habis. Mereka bilang gue bisa ngabisin kayak 10 botol gede dalam itu nggak even sehari, paling setengah hari. Terus malam gue minta lagi, sebelum tidur gue minta lagi. Jadi pagi tuh gue minum air putih banyak, gue bisa ke toilet 20 kali 30 kali hanya buat pipis. Karena bagus buat ganti ini toxic ya guys, ini nggak main-main. Jadi ganti semuanya, air putih itu bagus. Terus lo banyakin makan buah. Gue lidah gue 6, kayak nggak enak, pahit gimana sih, kayak orang sakit. Karena ini bibir gue kering, terus gue selalu setiap saat harus pakai ini. Tapi gue juga banyakin makan buah, tetap buah, and banana juga bagus karena dia punya potasium, karena gue juga lemah potasium gue. Terus gue ya banyakin makan buah. Terus gue lebih suka makan sayur, jadi banyak makan sayur. Gitu aja kayaknya gue kasih tahu keseharian gue. Sorry kalau videonya kurang bagus atau gimana, karena gue juga baru, hanya mau ngasih inspirasi aja, pemberitahuan aja, ngasih info, ngasih ini. And then this is my room in Canada. This is my view Canada. It's nothing much, but yeah. And this is my room in hospital. Tetap fight guys. Gue cerita lagi besok schedule gue buat ini. Gue udah ganti berkali-kali. Jadi ini morning gue jam 8 dapat breakfastnya nggak enak, tapi nanti gue tunjukin. Dan mungkin mereka akan ganti ini, tapi nggak tahu juga, nanti gue tunjukin lagi. Oke, bye.